Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Safitri dengan NIM 19031048. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana keterampilan guru dalam mengolah kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah. Ada temannya yang tidak hadir? Ada Fadila Rizky, Bu. Izin, dia sakit, Bu. Oh, sakit. Ada surat izinnya? Ada, Bu. Oke, baik. Jadi kalau nanti sakit harus ada suratnya ya, biar Ibu percaya gitu ya. Ini Zilfa tidak bisa menghidupkan kamera atau gimana ini? Apa terkendala? Apakah ada nih orangnya di sini? Oke, Kendala sepertinya jaringan mungkin. iya, mungkin seperti itu ya. Oke, baiklah, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan kita kali ini, yaitu minggu lalu kita sudah masuk ke penjelasan materi mengenai ruang lingkup biologi. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberi Ananda tugas untuk mendiskusikan LKPD-nya di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas LKPD eh, yang telah Ananda buat di rumah, oke? Ibu akan share screen sebentar. Apakah sudah nampak share screen Ibu? Sudah. Sudah ya. Oke, jadi di LKPD ini seperti pada KD 3.1 itu Ananda harus memahami penerapan tentang ruang lingkup biologi ini. Ini adalah permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi dari kehidupan. Nah, metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dan percobaan. Nah, tujuannya di sini peserta didik dapat memahami prosedur keselamatan kerja dan biosafety serta biosafety sederhana di laboratorium biologi setelah mempelajari tata tertib dan tata cara penggunaan laboratorium. Nah, yang kedua tujuannya itu adalah agar Anda sendiri dapat menganalisis cabang-cabang biologi serta manfaatnya bagi kita semua. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi ruang lingkup biologi berdasarkan objek dan permasalahannya. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya bagaimana ruang lingkup biologi, cabang-cabangnya, dan lain sebagainya. Untuk metode belajar kita hari ini itu adalah observasi dan diskusi kelompok. Nah, langsung saja kepada lembar kerja kita yang telah kita bahas. Nah, nih untuk pertanyaan nomor 1, silahkan kepada Novirsa. Ibu pengen jawaban dari Novirsa. Biologi dilihat dari asal katanya berasal dari dua kata, bios dan logos. Nah, apa itu Novirsa? Dari LKPD yang telah Novirsa buat gitu minggu kemarin. Baik, Bu. Untuk biologi itu ada dua kata, yaitu bios yang merupakan makhluk hidup dan logos merupakan ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, benar sekali ya. Mungkin ini sudah sering Ibu bilang atau Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Ibu harap Anda harus paham mengenai konsep dasar dari biologi. Alhamdulillah sudah paham. Semuanya ada jawaban lain atau berbeda dari Novirsa? Mutia, apakah sama jawabannya dengan Novirsa? Sama, Bu. Oke, sama. Jadi untuk soal nomor 2 itu perkembangan sistem klasifikasi menjadi 5 kingdom sudah beralih ke sistem 6 kingdom. Nah, perbedaan yang mendasar antar kedua sistem klasifikasi ini adalah, nah yang bisa jawab? Ada? Mutia bisa jawab? Masih agak kurang paham, Bu.
Oh, masih kurang paham. Nah, jadi Ibu akan jelaskan di sini ya. Jadi sistem kingdom itu sebenarnya dulu ada 5. Kemudian dia dipecah lagi menjadi 6. Nah, yang dipecah di sini itu adalah kingdom dari bakteri. Nah, bakteri di sini yaitu adalah yang pertama itu adalah eubakteri atau bakteri dan Archaebacteria. Nah, itulah yang menyebabkan sistem dari ke yang awalnya dari 5 kingdom menjadi 6 kingdom karena pada kingdom bakterinya itu dipecah menjadi kingdom Eubacteria dan kingdom Archaebacteria. Nah, makhluk hidup untuk kingdom Eubacteria sendiri itu adalah makhluk hidup yang menepati kingdom Eubacteria ini berupa makhluk hidup yang bersel tunggal atau uniseluler. Nah, makhluk hidup ini yang tergolong ke dalam kingdom ini mempunyai sel prokariotik. Pada umumnya, eubacteria ini tergolong ke dalam makhluk hidup yang bersifat patogen. Apa arti dari makhluk hidup yang bersifat patogen? Patogen. Patogen itu adalah cakal bakal dari Penyakit, Bu. ya, jadi berbagai macam penyakit. Contohnya itu seperti TBC. TBC itu merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada disentri dan lain sebagainya. Untuk contoh organismenya seperti misalkan Clostridium tetani, nah itu contoh dari bakteri yang tergolong kepada Eubacteria. Nah, untuk kingdom kedua itu adalah Archaebacteria. Nah, makhluk hidup yang tergolong ke dalam kingdom ini itu secara umum tidak berbeda dengan kingdom Eubacteria. Namun, hal tersebut dikarenakan dahulu kedua kingdom ini kan berada dalam satu lingkup atau kerajaan yang sistem 5 kingdom. Nah, perbedaan mendasar dari antara keduanya itu yaitu pada Archaebacteria ini dia lebih memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan dengan suhu yang lebih ekstrim. Jadi, kenapa mereka dipisahkan? Karena yang satunya tidak tahan terhadap suhu yang ekstrim atau lingkungan yang ekstrim, sedangkan yang Archaea ini dia mampu bertahan. Untuk selebihnya itu sama saja, ada kingdom Protista, ada fungi, ada plante, ada juga animalia. Jadi Monera inilah yang dipisahkan menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, untuk yang 3 nih, cocokkanlah tiap-tiap karakteristik setiap kingdom di bawah ini. Kelompok Mutia, silahkan dijelaskan. Baik, Bu. Di sini saya Mutia Permadani menjelaskan untuk jawaban pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya cocokkanlah tiap-tiap karakteristik setiap kingdom di bawah ini. Di mana kingdom pertama yaitu Animalia dengan karakteristik yaitu multiselular, dia eukariotik, bersifat heterotrof, dan dia dapat bergerak bebas. Untuk contoh makhluk hidupnya itu ada lebah, cacing, laba-laba, burung, dan orang hutan. Berikutnya kingdom yang kedua yaitu Plante dengan karakteristik dia itu juga multiselular, eukariotik, bersifat autotrof, dan tidak bisa untuk bergerak bebas. Contoh makhluk hidupnya yaitu ada bunga satu, melati, melinjo, padi, pisang, dan mangga. Kalau kingdom yang ketiga yaitu ada fungi, dia merupakan karakteristiknya uniselular atau multiselular. Jadi untuk fungi ini ada yang tergolong multi sama uniselular juga. Dia juga sudah bersifat eukariotik dan untuk mencari makannya itu dengan cara menyerap atau absorpsi, dan ada juga yang parasit atau saprofit. Contoh dari makhluk hidup fungi ini yaitu seperti jamur merang, jamur kuping, jamur tempe, dan ragit apai. Kingdom berikutnya yaitu Protista. Dia uniselular, eukariotik, dan bersifat autotrof atau heterotrof. Jadi untuk Protista ini ada yang bersifat autotrof, ada juga yang heterotrof. Untuk contoh makhluk hidupnya itu ada amoeba, paramecium, dan euglena. Berikutnya kingdom selanjutnya yaitu Monera. Monera ini dia karakteristiknya itu uniselular, prokariotik, dan bersifat autotrof atau heterotrof. Contohnya yaitu bakteri dan ganggang biru. Baiklah Ibu, sekian jawaban saya dari untuk pertanyaan nomor 3 Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Mutia. Nah, jawabannya sangat lengkap sekali mengenai karakteristik
dari sistem 5 kingdom ini. Nah, adakah dari kelompok lain yang memiliki pemahaman atau jawaban yang berbeda? Kelompok Novirsa gimana? Jawabannya sama atau berbeda pendapatnya? Kurang lebih sama, Bu. Kurang lebih sama. Oke, jadi kurang lebih sama ya untuk ciri-ciri dan karakteristiknya seperti yang telah disampaikan oleh temannya tadi. Untuk animalia, nah animalia ini dia sudah merupakan multiseluler dan juga dia bersifat heterotrof. Apa arti dari heterotrof? Heterotrof dia tidak bisa membuat makanannya. Sendiri, Bu. Jadi dia Iya, tidak bisa iya. Kalau heterotrof dia bisa karena dia melakukan yang namanya fotosintesis. fotosintesis, Bu. Iya, jadi pada tumbuhan itu bisa. Kalau yang protista, kenapa ada yang bersifat autotrof dan heterotrof? Kenapa? Karena pada protista itu tergantung pada pigmennya, Bu. Jadi ada yang punya pigmen klorofil, maka dia digolongkan untuk protista mirip hewan. Karena kan tumbuhan gitu. Kan untuk protista kan ada 3 bagian, ada hewan, tumbuhan, sama bumi. Nah, jika dia ini memiliki pigmen klorofil, maka digolongkanlah dia sebagai protista mirip tumbuhan. Untuk yang mirip hewan ini sebenarnya dia itu juga punya pigmen klorofil, dia juga bisa berfotosintesis, namun karena ciri tubuh dia juga memiliki flagela, maka dia digolongkan pada hewan. Jadi disebut dengan protista mirip hewan, tapi dia bukan hewan. Seperti itu jawaban dari saya, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi kenapa dia autotrof dan heterotrof tadi sudah dijelaskan oleh temannya. Yang satu ada dia memiliki klorofil, yang satunya tidak. Yang satunya kalau dia memiliki klorofil itu tergolong kepada protista mirip tumbuhan, sedangkan yang tidak itu dinamakan protista mirip hewan. Nah, untuk LKPD soal terakhir mengenai soalnya yaitu adalah biologi berkembang sangat pesat sehingga sekarang mungkin terdapat puluhan cabang biologi. Nah, cabang-cabang biologi tersebut berkembang dengan dasar 3 aspek, yaitu objek kajian, tingkat organisasi kehidupan, dan ragam persoalan lainnya. Nah, jelaskanlah cabang biologi yang terdapat pada tabel di bawah ini. Nah, Ibu mau mendengar pendapat dari kelompok Novirsa mengenai soal Baik, Bu, nomor 4. izin menjawab. Ya, Baik, Bu. silahkan. Untuk cabang-cabang biologi ada 13. Yang pertama yaitu anatomi. Anatomi adalah struktur dalam. Yang kedua yaitu bioteknologi, yaitu pemanfaatan mikroba. Yang ketiga yaitu botani yang merupakan tumbuhan. Yang keempat ekologi, objek kajiannya hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima evolusi, objek kajiannya perubahan pada makhluk hidup. Yang keenam fisiologi, objek kajiannya yaitu fungsi tubuh. Dan yang ketujuh genetika merupakan objek kajian pewarisan sifat. Yang kedelapan histologi, objek kajiannya jaringan. Yang kesembilan mikrobiologi, objek kajiannya mikroorganisme. Selanjutnya morfologi, objek kajiannya struktur luar tubuh. Yang selanjutnya sitologi, objek kajiannya jaringan. Yang ke-12 virologi, objek kajiannya itu mengenai virus. Dan yang terakhir zoologi, objek kajiannya itu mengenai hewan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, oke, benar sekali ya ke kelompoknya Novirsa, sangat lengkap karena di LKPD cuma ada 9, berapa ya? Oh ya, 13 ya. Sebenarnya objek kajian biologi ini masih banyak lagi lainnya, cuma ini adalah salah satu dasar dari cabang-cabang biologi yang Ananda pelajari pada tingkat SMA ini. Itu ada anatomi, bioteknologi ini nanti Ananda ada praktek membuat tapai dengan memanfaatkan namanya adalah bakteri tadi. Nah, botani ini adalah tumbuhan. Nah, tadi tumbuhan ini nanti Ananda bisa melihat bagaimana cara berfotosintesis. Nah, nanti Ananda akan ada praktikumnya itu nanti yang akan mencari yang mana hidrilla. Kalau ekologi itu kan lingkungan. Lingkungan ini biasanya lebih ke analisis lingkungan prakteknya. Kalau evolusi itu lebih ke teori, fisiologinya ada juga praktek. Kalau genetika di SMA ini nantinya ada, mungkin ini pada pelajaran mata pelajaran kelas 12 nanti Ananda itu ada yang namanya substansi materi genetika di sini di sana Anda nanti akan
belajar berbagai macam seperti hereditas. Hereditas nanti ada juga di semester ini, di semester di kelas 10 maksud Ibu. Nah, di kelas 11 nanti juga ada dan sampai ke tingkatan selanjutnya. Ini kalau genetika ini belajar tentang DNA dan pewarisan sifat lainnya yang diturunkan dari induk ke anak dan lain sebagainya. Histologi itu jaringan. Kalau jaringan ini lebih kepada misalkan anak mengamati jaringan makhluk hidup, misalnya sel saraf, sel apa lagi, bisa membuat preparat sendiri juga melalui apa misalnya Ananda mau melihat jaringan meristem dari tumbuhan, nah itu nanti ada preparatnya, kita akan masuk ke laboratorium. Mikrobiologi itu juga pemanfaatan ilmu ilmu mikroorganisme untuk membuat produk, hampir sama dengan bioteknologi. Morfologi ini hanya pengkajian luar dari tumbuh-tumbuhannya saja, misalkan morfologi dari tumbuhan ini. Nah, Ananda skripsikanlah bagaimana bentukannya, mulai dari akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Sitologi juga, virologi ini adalah virus, serta yang terakhir adalah zoologi atau ilmu hewan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai LKPD kita. Ada pertanyaan, Ananda? Sepertinya tidak. Oke, sebenarnya tidak ya. Karena waktu kita cuma 45 menit hari ini, untuk materi minggu depan, silahkan Ananda, kita akan masuk ke materi keanekaragaman hayati. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya minggu depan, ya Ibu harap Ananda sebelum masuk ke kelas itu bisa membaca terlebih dahulu buku di rumah, agar nanti pada saat pembelajaran tidak lagi monoton terhadap Ibu. Nanti kita akan lebih meningkatkan yang namanya daya pikir Ananda gitu. Oke? Sepertinya Zilfa dari tadi tidak masuk ya. Ini masih off kameranya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau bilang ke temannya ya suruh chat Ibu di WA, karena nih entah ini ketiduran atau benar-benar jaringannya yang bermasalah. Oke? Baik, Bu. Oke. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat Ananda yang sudah berpartisipasi pada materi kita hari ini. Ibu akhiri. Nih, Fadila Rizky Amalia nih baru masuknya. Maaf Bu, tadi kendala jaringan Bu. Sudah berakhir pelajaran kita. Tadi Fadila Rizky kata temannya sakit apa Fadila? Sakit perut Bu. Oh, sakit perut. Alhamdulillah masih bisa join ya. Iya Bu, maaf terlambat Bu. Ya, tidak apa-apa. Tadi Nafisa juga sudah bilang bahwa Fadila Rizky sedang sakit. Silakan Fadila, itu nanti segala informasi mengenai pembelajaran kita hari ini ditanyakan saja kepada temannya. Semoga cepat sembuh ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.